Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya panitia orientasi dari BPKP SDM, Pak Dito dan teman-teman ya, dan Pak Dito langsung merangkap sebagai moderator. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi ini, walaupun di tengah-tengah kesibukan saya, karena posisi saya sekarang juga sedang mengikuti kegiatan dengan BPMP Banten, Pak, di Hotel Golden Tulip di Tangerang. Sehingga ini menyempatkan waktu, maka berebut waktunya. Oleh karena tadi saya sempat nunggulah lama ini, gitu. Untuk itu maka tidak mengurangi rasa hormat saya, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi ya, tentunya untuk Bapak Ibu, di mana yang harus saya sampaikan adalah pengenalan fungsi, tu- tugas dan jabatan ASN ya, sebagaimana ASN yang dimaksud adalah guru ya, Bapak Ibu semua yang hadir di hadapan saya semuanya ini khususnya peserta adalah guru ya semuanya ya, baik dari SD maupun SMP. Seperti tadi sudah dikenalkan, mungkin sebagian sudah ada yang kenal dengan saya, mohon maaf. Bagi yang belum kenal juga mohon maaf. Artinya kalau saya sekarang ada punya kesempatan di sini, bukan berarti saya menggurui ya, tapi minimal kita ini saling berbagi, saling sharing untuk saling mengingatkan kembali ya. Karena ini adalah tugas-tugas yang memang sudah kita laksanakan. Khususnya Bapak Ibu guru yang memang sudah memiliki masa kerja lama ya di swasta maupun di negeri ya. Bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun dan sekarang alhamdulillah udah dapat apa ya, semacam pengakuan di mana Bapak Ibu sekarang sudah statusnya sebagai ASN P3K ya. Walaupun demikian tetap ini adalah bagian dari eh, tugas-tugas yang memang menjadi kepercayaan pemerintah kepada kita semua. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengawali tentang tujuan untuk kita kenal dengan materi ini, Bapak Ibu. Next, Pak. Next, Pak. Nah, tujuan pelatihan ini tidak lain adalah membekali Ibu, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu peserta ini memiliki keterampilan sikap perilaku terkait dengan tugas dan urian jabatan serta tanggung jawabnya sebagai seorang guru dengan jabatan fungsional guru ya. Next, Pak. Dasar hukumnya, next, Pak. Nah, dasar hukumnya kita untuk pemenuhan beban mengajar kita, beban kerja guru, kepala sekolah maupun pengawas, itu diatur dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Ini tetap kita mengacu ini karena belum ada aturan yang terbaru ya tentang beban kerja guru. Next, Pak. Next, Pak. Next, Pak. Nah, ini uraiannya tentang itu semua. Next, Pak. Mengingat waktu ya, Pak ya. Kita kita ini saja, yang penting-penting saja. Nah, next, Pak. Ini dasar hukumnya cukup ya, nanti mohon materi ini bisa di-share ke teman-teman guru ya, Bapak ya. Siap, biar boleh Pak. biar mereka pelajari Siap. ya, karena ini penting bagi mereka. Nah, sekarang kita tentang resume peraturan pemerintah nomor 17 tentang perubahan UP tentang tentang apa beban kerja guru ya Bapak Ibu ya. Di sini yang perlu saya tekankan adalah beban kerja guru dan ketentuan minimal melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan. Di mana dalam amanat ini pemenuhan beban kerja guru, guru wajib melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan sedikitnya 24 jam dan tatap muka paling banyak 40 jam tatap muka dilaksanakan dalam satuan administrasi pangkal. Artinya sekolah induk yang dimaksud Satmingkal ini adalah satuan administrasi pangkal adalah sekolah induk. Karena apa? Banyak guru yang mungkin di sekolah induk jamnya tidak memenuhi 24 jam, maka dia harus mencari jam tambahan di sekolah lain. Nah, ini berarti sekolah yang lain itu berarti bukan sekolah induk. Maka itu harus ada surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan untuk memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kakak, kakak, peraturan pemerintah ini. share link absen dong. Berikutnya, Kanala, menghilangkan share link ketentuan bahwa absen. guru dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran pembimbingan di luar satuan pendidikan Satmingkal mesti sudah melaksanakan pembelajaran pembimbingan Soalnya sedikitnya orang udah 6 pada jam absen di tatap chat, muka kan absennya dan di Google Form. seterusnya. Nah, ini ini yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa tugas pokok kita minimal melaksanakan jam kerja kita adalah 24 jam belajar. Next, Pak.
Next, Pak. Next, Pak Dito. Nah, nah, kegiatan pembelajaran yang dimaksud adalah kegiatan guru menyusun rencana pembelajaran, kemudian pembelajaran itu menilai, mengevaluasi pembelajaran, menyusun, melaksanakan program perbaikan, pengayaan, dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud kegiatan pembimbingan adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana bimbingan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi. Next, Pak. Next, Pak. Nah, tugas yang utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Next, Pak. Nah, ini kewajiban guru ya. Pertama, merencanakan pembelajaran dan pembimbingan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Berikutnya, bertindak secara objektif, tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan seterusnya. Dan yang keempat, menjunjung tinggi peraturan dan perundangan serta hukum yang berlaku, kode etik guru serta nilai agama dan etika. Dan yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab serta wewenang guru ya. Next, Pak. Di pasal 6 ini. Ini yang penting kita pahami. Next, Pak. Nah, pasal 7-nya bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, pembimbingan, alat penilaian dan evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, dan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Next, Pak. Nah, ini rincian tugas guru. Saya nggak harus bacakan ya, nanti di-share saja karena ini lumayan banyak ya. Next, Pak. Rincian tugas guru, next, Pak. Saya yakin ini sudah dilaksanakan semua karena rata-rata guru yang mendapat P3K ini semuanya sudah melakukan hal ini. Jadi ini kita hanya sekedar menyegarkan ingatan kita saja ya. Nah, ini tentang beban kerja tadi, di mana kegiatan kita terutama dalam tatap muka adalah ada kegiatan inti mengajar, jam tatap muka ya, ada kegiatan pendahuluan, proses, dan kegiatan menutup, menyimpulkan. Dan dalam hal ini adalah evaluasi. Next, Pak. Next, Pak. Nah, pemenuhan beban kerja guru sekarang, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, seperti tadi di depan disampaikan bahwa penjelasan tentang Peraturan Pendidik nomor 5 tahun 2018 ini tentang pemenuhan beban kerja guru ini pada umumnya adalah beban kerja guru untuk tatap muka di depan peserta didik. Artinya interaksi langsung antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pembimbingan sesuai dengan beban belajar tadi dalam struktur kurikulum. Ya, next, Pak. Resumenya ini. Nah, untuk guru ya, kita guru pemenuhan jam belajar selama 37,5 jam kerja efektif, 60 menit per minggu untuk melaksanakan 5M. Apa itu? Merencanakan, melaksanakan tatap muka, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan. Nah, pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikitnya 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Pelaksanaan pembimbingan dipenuhi oleh guru BK
yang harus dipenuhi adalah, atau guru TIK yang harus dipenuhi adalah paling sedikitnya 5 rombongan belajar per tahun. Kalau kita anggap satu rombongan belajar adalah 40 siswa, maka minimal satu guru BP jam wajibnya adalah membina 5 kelas, berarti 200 siswa. Nah inilah untuk guru BP bedanya dengan guru BK ya, dan guru BP itu dengan guru mapel yang ada di sekolah atau guru kelas di sekolah SD. Next Pak, guru masih terkait dengan tugas guru. Nah, tentang pelaksanaan tugas 5M, Bapak Ibu, beban kerja guru mencakup kegiatan merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian yang kedua melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, dan yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, yang kelima melaksanakan tugas tambahan. Nah, merencanakan, melaksanakan, menilai, dan membimbing ini sudah lazim ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan tugas tambahan, apa ini? Tugas tambahan yang dimaksud adalah tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, ini berarti Bapak Ibu, bagi yang mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah, maka bagaimana aturannya, bagaimana hitungannya, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari berikutnya. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, beban kerja guru. Nah, beban kerja guru yang dimaksud, nih, guru melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada poin E ya, pada poin E. Nah, apa maksudnya? Tugas tambahan yang melekat pada tugas pokok guru dengan beban kerja yang pertama meliputi sebagai wakil kepala satuan pendidikan, wakil kepala sekolah ya Bapak Ibu, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboran, kepala bengkel, unit produksi dan lain sebagainya. Atau pembimbing khusus satuan pendidikan yang menyelenggarakan sekolah inklusi atau pendidikan inklusi terpadu. Nah, maka tugas tambahan huruf A sampai dengan E itu ya, ini meliputi seperti ini tugas tambahannya ya. Nah, kalau kalau dengan F ini ada wali kelas, ada pembina OSIS, ada pembina eskul, ada koordinator BP, guru piket dan sebagainya. Nah, tugas-tugas tambahan seperti ini tentu ada hitungan jamnya. Kalau di SMP, kalau di SD memang kan guru kelas ya. Nah, ini tentu sudah lazim dan semuanya akan dipahami semua oleh Bapak Ibu guru, dan kepala sekolah tentu akan mengarahkan untuk hal ini. Next, Pak. Nah, pelaksanaannya dalam hal ini, guru mapel tidak tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran guru yang bersangkutan melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dalam satu zona ditetapkan oleh dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka guru mapel tersebut harus tetap melaksanakan kewajiban paling sedikitnya 12 jam di jam tatap muka per minggu di satuan pangkal, satuan administrasi pangkalnya. Paling banyak 6 jam tatap muka per minggu di satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan. Nah, ini yang sudah saya singgung di depan tadi. Seandainya ada guru yang belum terpenuhi 24 jam, maka guru tersebut minimal harus melaksanakan tugas di satuan administrasi pangkalnya paling tidak 12 jam. Kemudian sisa 12 jam lagi kemana? Bisa dilakukan dengan mencari jam tambahan di sekolah lain yang masih ada dalam satu zonasi untuk memenuhi jumlah syarat 24 jam. Karena bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mendapatkan sertifikat apa pendidik, dalam hal ini sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka 24 jam wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan gugur dengan sendirinya untuk tunjangan sertifikasi itu. Next, Pak. Nah, pemenuhan 24 jam ini, maka kita harus tahu ya Bapak Ibu, bahwa ini bisa dijelaskan, ada perkecualian ya. Pemenuhan paling sedikit 24 jam ini, tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud itu, guru tidak dapat memenuhi 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum misalnya, karena jumlahnya siswanya sedikit atau bagaimana ya.
atau jamnya sedikit dan lain sebagainya. Nah ini, tapi kalau kelasnya banyak, saya yakin cukup lah ya. Atau sekolah pendidikan khusus, atau sekolah layanan khusus, dan seterusnya, maka semuanya itu akan diekuivalenkan dalam kategori pembimbingan dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja efektif. Nah, pemenuhan bagi guru BK dan guru TIK dalam pembimbingan sedikitnya 5 rombongan belajar per tahun dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan bila kurang dari 5 rombongan belajar. Jadi hal ini tidak berlaku untuk sekolah yang memang muridnya tidak mencapai 5 rombongan belajar. Gitu ya. Next Pak, perkecualian. Berikutnya guru, nah guru, penjelasan tentang guru ya. Keprofesian pengawas ini bagi guru. Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan pemenuhan bagi beban kerja 37 jam kerja efektif per minggu untuk guru ya. Semuanya bisa dilakukan melalui di SIM PKB-nya masing-masing ya. Tuh. Kemudian tugas guru dapat memberikan tugas kedinasan guru dapat diberikan tugas kedinasan oleh dinas, kepala sekolah atau yayasan. Tugas kedinasan yang maksud dihitung dalam pemenuhan beban kerja 37,5 jam efektif per minggunya. Next, Pak. Nah, ini ketentuan beban kerja guru. Next, Pak. Yang akan kita hitung berdasarkan ekuivalen kerjaannya. Tugas tambahan dan seterusnya, rinciannya ekuivalennya seperti ini. Ini ya, Bapak Ibu, kalau tadi kepala, maaf, wali kelas, wali kelas ya. Tadi kalau tadi wali wakil kepala sekolah dan seterusnya itu bisa diakuikan 12 jam ya. Tapi kalau ini mulai dari wali kelas hanya 2 jam tatap muka. Nih, tugasnya wali kelas apa nih? Nah, seperti ini, bukti fisiknya, surat tugas, program dan jadwal kegiatan, laporan hasil kegiatan wali kelas dan seterusnya. Ekuivalen beban kerja untuk wali kelas 2 jam tatap muka. Artinya Bapak Ibu, bila tidak terpenuhi 24 jam, tapi Bapak Ibu punya jabatan atau punya tugas tambahan sebagai wali kelas, maka kekurangan itu bisa dikurangi dengan 2 jam tatap muka. Misalnya sudah 22 jam, maka 2 jam lagi sebagai wali kelas, berarti sudah terpenuhi. Itu pengertian 24 jam wajib dengan ekuivalen tugas tambahan. Next, Pak. Wali kelas. Kemudian berikutnya pembina OSIS. Sama, pembina OSIS juga 2 jam tatap muka. Next, Pak. Kemudian ada lagi pembina ekstrakurikuler. Sama, 12 jam tatap muka. Kemudian koordinator pengembangan berkelanjutan. Sama, ekuivalen jumlah jam yang diakui untuk seorang koordinator pengembangan keprofesian juga 2 jam tatap muka. Artinya ini bisa ikut memenuhi jumlah 24 jam tatap muka. Koordinator berusaha tenaga kerja, ini untuk SMK ya, ini juga 20, maaf 2 jam tatap muka dihitungnya. Lanjut, next Pak. Nah, kecuali seperti wakil kepala sekolah, laboran, dan seterusnya. Nah, ini guru piket 1 jam tatap muka dihitungnya. Jadi guru piket kecil sekali ya, 1 jam tatap muka dihitungnya. Jadi diekuivalenkan dengan jumlah jam 1 jam tatap muka piket sehari. Nah, jadi begitu bedanya. Tapi kalau wakil kepala sekolah mau bidang kurikulum, kesiswaan atau apa sarpras, humas itu dihitungnya 12 jam tatap muka. Artinya seorang wakil kepala sekolah tidak harus mengajar 24 jam, tapi cukup mengajar 12 jam. Yang 12 jamnya adalah ekuivalen penghargaan dari jabatan wakil kepala sekolah. Karena apa? Jabatan wakil kepala sekolah juga cukup memakan waktu, kesibukan, dan seterusnya. Sehingga untuk memenuhi 24 jam tidak harus mutlak mengajar 24 jam. Nanti kapan nanganin yang lainnya kalau hanya sibuk mengajar. Nah inilah tugas wakil kepala sekolah untuk ekuivalen jumlah jamnya. Ya. Itu Bapak Ibu ya, yang kira-kira perlu saya sampaikan untuk kaitannya dengan tugas dan eh, jabatan guru, di mana yang harus kita lakukan untuk eh, menjadi guru yang benar-benar memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaan tugas, baik tugas utama sebagai guru pengajar maupun tugas tambahan sebagai tugas tambahan dari kepala sekolah.
Next, Pak. Nah, ini penilaian kinerja guru bagi guru yang memang memiliki penilaian kerja guru yang baik ya. Artinya ini juga tugas tambahannya sama, ekuivalennya juga eh, 2 jam tatap muka. Next, Pak. Sebagai tim penilai, sebagai apa, perancang program dan seterusnya, ini ada 2 jam tatap muka. Next, Pak. Yang ke-8, penilai kinerja guru berikutnya. Nih, pengurus organisasi profesi guru, misalnya kalau ada guru yang memiliki apa eh, tugas, maaf, jabatan di luar sana sebagai ketua umum, wakil ketua, sekretaris dan lain sebagainya, maka ada juga ekuivalen asosiasi profesi untuk tingkat nasional itu 3 jam, untuk tingkat provinsi 2 jam, untuk kabupaten kota diakui setara dengan 1 jam tatap muka. Nah, itulah ekuivalen yang memang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan perundangan yang memang berlaku di setiap sekolah ya. Jadi Bapak Ibu yang tadinya dari swasta kemudian bergabung dengan sekolah negeri, walaupun P3K, Bapak Ibu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi wakil kepala sekolah, menjadi apa ketua program, menjadi apa wali kelas dan lain sebagainya, sesuai dengan tugas-tugas tambahan yang memang diperlukan oleh sekolah dan memang itu diamanahkan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu. Dan itu semuanya akan ada perhitungan ekuivalen jumlah jam sesuai dengan tugas dan ketentuan yang berlaku. Next, Pak. Nah, implikasinya pertama diperlukan penataan beban kerja guru di sekolah. Ini dilakukan oleh kepala sekolah. Efektivitas kerja guru dan kepala sekolah di dalam kegiatan kurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan pengembangan keprofesian berlanjutan, serta manajerial kepala sekolah. Kemudian pemerataan jumlah dan mutu guru di setiap daerah, diperlukan pengawasan kinerja guru dan kepala sekolah, serta pengawasan sekolah dan pengendalian formasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini implikasi yang harus diperhatikan oleh setiap kepala sekolah yang bekerja sama dengan dinas pendidikan terkait dengan formasi, kekurangan, kelebihan guru, ini pasti akan disesuaikan dan akan ditinjau pada setiap saat. Karena apa? Kepala sekolah harus selalu melaporkan kondisi tenaga pendidiknya di setiap saat, di setiap waktu agar bisa terpantau tentang jumlah guru, kekurangan guru, dan lain sebagainya. Ini harapannya agar semuanya bisa efektif dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Next, Pak. Nah, ini tentang tugas dan jabatan ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada materi yang kedua yang memang ini terkait dengan pedagogik ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, paling tidak pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kita setelah mengikuti ini ada sebuah penyegaran, di mana apa yang kita ikuti ini adalah benar-benar menjadi sebuah terobosan apa yang harus kita lakukan setelah status kita menjadi seorang ASN. Maka kita harus mampu menjawab tantangan sesuai dengan apa yang telah menjadi program pemerintah, khususnya di era sekarang ini. Pemerintah sedang gencarnya menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini tidak hanya bisa kita lakukan dengan apa seperti yang sudah kita lakukan selama ini, Bapak Ibu, tidak. Tapi kita harus bisa menjadi guru yang hebat di era milenial. Nah, ini tantangan. Karena di era sekarang ini kadang-kadang kita kalau guru hanya sekedar apa melaksanakan tugas rutin kita seperti yang sudah-sudah, maka apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini kurikulum merdeka ini tidak akan sukses. Maka tantangan kita harus bisa menjadi guru yang hebat, artinya yang bisa menjawab tantangan ini. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa kategori ya. Tolong Bapak Ibu, kategori usia yang mana ini? Yang jelas, eh, nggak ada yang di A ya, yang paling paling kanan nggak ada ya. Kemudian paling nomor 2 dari kanan juga nggak ada ya. Rata-rata usianya adalah antara 21 sampai 35 atau 35 sampai 50.
Kalau saya ini Bapak Ibu udah paling kiri adanya, yaitu 51 sampai 69 karena saya 1 tahun lagi pensiun Bapak Ibu ya ini. Nah, artinya generasi ini sangat menentukan bagaimana karakter kita mensikapi sesuatu permasalahan. Sehingga kalau bahasa dikata, kalau udah usia-usia lanjut gini kadang-kadang ada sebuah sesuatu yang pembaharuan kadang-kadang sulit untuk diajak berubah. Maunya ya sudah kayak yang sudah-sudah. Tapi kalau generasi-generasi yang masih energik, saya rasa ini akan bisa cepat untuk diajak lari mengikuti perkembangan. Nah, ini arahnya ke sana, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu yang masih muda, ini kita harus bisa mampu menjawab tantangan. Nah, bagaimana caranya? Yang jelas, kita sekarang ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan ya. Apa istilahnya? Banyaknya perkembangan teknologi yang menuntut kita tidak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan teknologi jelas kita akan tergilas oleh perkembangan zaman. Maka apa yang harus kita lakukan di sini? Bagaimana caranya? Harus ada proyek, ada program ya, ada apa lagi nih? Ide, ada sistem dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita rawat, kita godok bagaimana agar kita mampu menjawab tantangan ini semuanya di anak-anak kita. Karena anak-anak kita udah hidup di zaman era milenial seperti ini. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita yang akan tertinggal dan kita akan kalah dengan anak-anak kita. Next, Pak. Lalu bagaimana caranya menjawab? Nah, guru yang hebat adalah guru yang memenuhi kualifikasi, memiliki seluruh kompetensi pendidik, ya, memiliki seluruh kompetensi pendidik. Next, Pak. Apa kompetensi pendidik itu? Next, Pak. Kompetensi pendidik yang dimaksud adalah tentang pedagogik. Next, Pak. Nah, kompetensi pendidik yang dimaksud adalah kemampuan pedagogik ya, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kalau ini sudah nggak ragu lagi lah, Bapak Ibu ya yakin karena yang diangkat P3K rata-rata sudah berpengalaman semuanya. Seperti tadi saya sebutkan ada yang sudah 15 tahun mengabdi dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin nih. Next, Pak. Kompetensi pedagogik itu apa saja diantaranya? Nah, yang kedua kemampuan profesional. Kita harus profesional, Pak. Jadi selain pedagogi, kita juga punya kemampuan profesional, membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kemampuan menguasai dalam mengemas materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Next, Pak. Ini profesional. Berikutnya, yang memiliki kompetensi pedagogik artinya adalah mengelola, mempelajari pelajaran dan seterusnya. Kompetensi profesional seperti tadi dan next Pak. Di secara kompetensi sosial yang ketiga sekarang. Jadi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sekarang yang ketiga adalah kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Next Pak. Jadi kompetensi sosial. Nah, kepribadian yang gimana yang harus dimiliki oleh seorang guru? Guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang kian matang. Artinya, dalam melaksanakan tugas kesehariannya, seorang guru harus secara aktif, mandiri, berkelanjutan mengembangkan kepribadian menuju pribadi yang paripurna. Pribadi yang paripurna ini artinya apa? Mengutamakan apa ya? Tugas sebagaimana apa yang diembannya. Jadi, jangan ada kesan bahwa tugas itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi betul-betul punya visi dan misi. Oleh karenanya, saya berharap pada Bapak Ibu niatkan bahwa pribadi kita yang matang ini segala sesuatunya kita niatkan dengan ibadah, Bapak Ibu ya, niatkan dengan ibadah. Insya Allah semuanya berkah kalau kita niatkan dengan ibadah. Berikutnya memiliki kompetensi sosial. Apa yang dimaksud? Artinya melaksanakan kompetensi dalam pergaulan sehari, seorang guru harus terus mengasah kecakapan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang menjadi tolok ukur oleh masyarakat. Maka setiap pergaulan tolong jaga nama baik keguruan kita. Kalau ada yang nggak baik aja, masyarakat langsung yang disebut bukan nama orangnya, tapi gurunya, jabatan kita. Lah guru sih begitu. Nah, itu tuh guru itu tuh. Nah, dan seterusnya. Nah, ini yang tidak boleh apa mencederai nama guru kita karena itu profesi bersama. Kalau kita seperti itu ya
paling tidak kita paling bisa menjaga nama baik keguruan kita. Next, Pak. Itu beratnya sebagai seorang guru seperti itu. Nah, apa yang terpenting buat guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa menyerap sebanyak-banyak materi yang guru sampaikan. Yang kedua, mengembangkan kepribadian siswa secara utuh melalui pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga, memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan target kurikulum yang harus dituntaskan. Nah, ini jelas kalau kegiatan ini sudah kita lakukan dan ini sudah saya tidak meragukan lagi, artinya kegiatan seperti ini sudah sesuatu hal yang rutin kita laksanakan di setiap harinya di sekolah kita. Next, Pak. Next, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada dua versi ya, maaf. Kalau menurut Bapak Ibu, tolong saya minta pendapatnya. Pilih mana di antara dua ini? Bagi Ibu, kalau menjadi seorang guru, apakah menjadi guru yang inspiratif atau guru yang populis? Coba, ini interaksinya. Populis, Boleh Pak. dibuka. Ya, populis. Nah, apa populis itu? Alasannya apa? Silakan, coba. Ada yang, ya ada yang lain? Nah, ini sekedar untuk kita renungkan bersama ya. Sebenarnya kita tidak harus dihadapkan antara inspiratif atau populis. Pengertiannya bagaimana? Kita sebagai guru harus bisa melakukan dua-duanya. Menjadi guru inspiratif berarti guru yang bisa diterima kehadirannya oleh para siswa karena kecakapan mengajar, metode, materi, dan pendidikannya, motivasinya yang dikuasai. Sangat inspiratif. Nah, bagi guru yang populis, pengertiannya guru yang bisa diterima dengan baik oleh para siswa, lebih karena kemampuan menyenangkan kepada para siswa. Apakah karena ia seorang yang humoris, akrab dengan para siswa, atau jarang marah? Nah, maka kita harus menempatkan dua-duanya ini. Saat mana kita dibutuhkan oleh anak untuk menjadi yang populis, dan saat mana kita harus bisa memberi inspirasi kepada anak-anak didik kita. Inilah yang harus kita lakukan dua-duanya. Harus bisa menjadi inspiratif bagi anak-anak, bagi teman-teman guru juga, tapi juga harus bisa menjadi populis, sesuatu yang menyenangkan, yang diidolakan oleh anak-anak kita. Ya, next Pak. Nah, sosok guru yang inspiratif, apa kehadirannya dirindukan oleh siswa? Nah, ini yang kadang-kadang belum belum sempat kita pikirkan. Kadang-kadang kita harus banyak refleksi diri. Apakah Ini deh. kehadiran kita ini benar-benar dirindukan oleh siswa atau tidak? Karena kadang-kadang ada ya, ketika guru tidak hadir mengajar, suasana kelas itu rame, tapi ketika dikasih tahu oleh piket bahwa Bapak itu tidak bisa hadir mengajar karena ada alasan yang lain, katakanlah sakit ya, anak itu riang gembira, bahkan mengatakan, yes, merdeka. Nah, artinya apa? Ketika gurunya tidak hadir, tapi anak-anaknya girang. Nah, apa yang salah dengan ini? Berarti kehadiran sang guru tidak dirindukan oleh siswa. Kenapa guru seperti ini? Kok tidak dirindukan kehadirannya? Mungkin si siswa yang ada di benaknya adalah guru tersebut pertama apa ya? Tidak menyenangkan. Mungkin galak atau mungkin selalu ngasih tugas tambah apa belajar yang berlebihan atau mungkin selalu mencari-cari kesalahan anak murid dan sebagainya. Nah, sosok-sosok seperti inilah yang harus kita hindarkan di era sekarang. Karena apa? Guru bukan segala-galanya. Sekarang orientasinya adalah kepada siswa. Maka Bapak Ibu mohon kalau ada model apa ya eh, semacam pemahaman bahwa kita adalah segala-galanya dan kita menjadi yang dominan di hadapan siswa, mari kita rubah. Sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, semuanya berorientasi kepada siswa, bukan guru yang dominan. Maka jadilah guru-guru yang bisa membimbing anak-anak dan dirindukan kehadiran kita di hadapan siswa. Next, Pak. Nah, berikutnya kreatif, Bapak Ibu. Ya namanya kreatif macam-macam ya.
ada segala macam lah kreativitas itu. Kita harus bisa menciptakan sebuah kreativitas untuk anak-anak didik kita agar apa? Anak-anak didik kita tidak bosan ya tentang apa saja. Karena apa? Kita tentu diberikan kelebihan di hadapan anak-anak didik kita ini. Pasti yang kita sampaikan pada anak-anak didik selalu diingat, selalu dikenang, dan selalu mungkin dilaksanakan. Bahkan saya yang sudah setua ini, saya masih ingat nama-nama guru SD saya, nama guru SMP saya, apa yang pernah dia ceritakan dulu. Ini adalah bagian dari apa yang pernah masuk dalam pemikiran saya ketika itu ya. Ini next Pak, itu adalah kreativitas guru. Nah, ciri-ciri guru inovatif. Jadi kalau selain tadi kreatif, juga harus ada inovasinya. Apa yang dimaksud inovatif sini? Pertama, berwawasan, kita punya wawasan yang luas, proaktif, mempunyai inisiatif, responsif dan inovatif dalam menjalankan tugas, kemudian selalu berupaya untuk menjadi apa ya, menjadi ide-ide baru ya, melaksanakan ide tersebut, mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, dan berkomunikasi yang berkesan. Ini bagian dari ciri-ciri guru inovatif. Artinya di era sekarang kita tidak boleh alergi dengan perkembangan teknologi. Kadang-kadang dengan banyaknya apa tugas-tugas di era sekarang yang harus diupload, yang harus diunggah, harus apa ya digunakan dengan teknologi apa IT bagi guru-guru yang udah usia usia di atas 50 tahun, mereka sudah ketinggalan karena apa? Tidak mahir di bidang ini. Maka mau tidak mau kita bagaimana? Harus mengikuti perkembangan ini. Nah, inilah yang harus kita sebut sebagai inovatif. Artinya tidak monoton mutlak seperti apa yang sudah ada ya sudah begitu saja. Artinya kadang-kadang usia-usia yang saya sebutkan tadi mereka sulit untuk diajak keluar zona nyaman sehingga tidak mau mengikuti perubahan dan perkembangan zaman di era sekarang. Nah, inilah yang memiliki makna kita harus bisa menjadi guru untuk menjawab tantangan di era sekarang, di era milenial ini. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah filosofi. Mohon kalau ini dijadikan sebagai pedoman ya. Bila menjadi guru adalah rahmat, maka aku akan mendidik anak didik kita dengan tulus, penuh syukur. Jadi apapun yang ada di hadapan kita itu harus kita syukuri. Mau anak itu bodoh, mau anak itu pinter, mau anak itu bagaimana. Semua yang terjadi semuanya adalah kehendak Allah. Anak-anak itu hadir di hadapan kita hanya karena Allah. Nggak mungkin tanpa kehendak Allah, tanpa campur tangan Allah, anak-anak itu ada hadir di hadapan kita. Artinya, kalau kita dihadapkan pada anak nakal, berarti oleh Allah kita dipandang mampu untuk mengatasi kenakalan mereka. Berarti Allah percaya sama kita untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak itu. Nah, itulah amanah dari Allah untuk kita untuk menghadapi masalah-masalah itu. Itu guru bisa disebut sebagai sebuah rahmat ya. Ini. Next, Pak. Yang kedua. Nah, bila menjadi guru adalah amanah, nah, perusahaan, maka aku akan mendidik dengan benar dan tanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan ya Allah, Bapak Ibu, ini akan dimintain pertanggungjawaban nanti oleh Allah. Jadi kalau mendidik yang benar, jangan asal-asalan. Jadi suatu saat nanti ya Allah kita akan pertanggungjawabkan di sana di akhirat nanti. Inilah makanya kita kalau menjadi guru benar-benar harus yang ikhlas ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita niatkan ibadah dalam mendidik anak didik kita, insya Allah kita adalah kategori orang-orang yang mungkin apa ya masuk surga tanpa tanpa hisap nanti ya, tergolong orang-orang yang menebar kebaikan. Ini harapannya ya Bapak Ibu. Seperti apa kata Ustadz juga demikian. Insya Allah selama kita mengajarkan yang baik-baik dan anak-anak kita itu juga melaksanakan dan anak-anak itu melaksanakannya apa mengajarkan lagi kepada orang lain, maka kita sedikit banyak akan mendapat aliran pahala. Itulah yang disebut istilahnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Kata Ustadz Maya, ilmu pahala yang nggak pernah putus adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai menebarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak didik kita ya, Bapak Ibu ya. Next, Pak.
Nah, bila menjadi guru adalah panggilan, maka aku harus mendidik dengan tuntas dan penuh integritas. Maaf ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini bukan sekolah untuk profesi guru, tapi kenapa kita senang jadi guru? Ini kalau kita bertanya kepada teman-teman yang seperti ini, misalnya ada dari gelarnya ada sarjana hukum atau ada sarjana ekonomi atau apa dan sebagainya ya. Ini alasannya panggilan. Nah, inilah yang menjadi dasar. Berarti apa? Naluri kita merasa terpanggil untuk bergelut di bidang pendidikan. Maka kalau menjadi guru karena panggilan, maka aku mendidik dengan tuntas penuh integritas. Artinya apa? Kita tuangkan apa yang kita punya dengan sepenuh hati kita. Ini karena panggilan jiwa. Inilah yang bisa melakukan apa? Bisa kita lakukan dengan penuh ketulusan ya. Itu ya Bapak Ibu. Next, berikutnya. Next Pak. Next Pak. Nah, aduh. Nah, bila menjadi guru adalah aktualisasi, maka aku mendidik dengan penuh semangat. Bapak Ibu, kita menghadapi anak-anak kadang-kadang ada yang setengah-setengah ya. Maka ini yang harus kita hindari. Artinya kita tidak boleh setengah-setengah dalam melakukan suatu pekerjaan apapun. Aktualisasinya yang dimaksud kita harus bisa mewujudkan apa yang memang kita punya, apa yang memang kita mampu, semuanya kita curahkan kepada anak-anak kita. Bawa anak-anak untuk mencari solusi, untuk apa ya, kita memberi inspirasi untuk bisa anak-anak itu mencari solusi. Agar agar kedepannya anak-anak itu pandai menjadi orang-orang yang sukses kelak. Next Pak, yang kelima. Nah, menjadi guru adalah ibadah, maka aku mendidik dengan serius penuh kecintaan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau memang semuanya kita niatkan ibadah, ya Allah, Bapak Ibu, kita ini guru boleh dikata dunia dapat, akhirat dapat. Nah, bila kita niatkan ibadah, bagaimana tidak? Artinya apa? Yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik-baik, mendidik anak penerus apa bangsa, mendidik anak-anak dengan penuh keseriusan dan penuh kecintaan. Ini semuanya adalah didasari dengan hati. Maka kalau ini kita tulus, benar-benar ikhlas, maka semuanya adalah nilainya ibadah. Bila nilainya ibadah, semuanya akan mengalir begitu saja pahala yang akan kita dapatkan. Dan semuanya akan membawa keberkahan. Maka jangan heran kalau ada guru yang punya honor 300.000 sebulan. Ada di kampung sana ada 150.000 sebulan. Kok bisa hidup ya dengan uang segitu ya? Itulah namanya keberkahan dari Allah ya. Tidak ada yang orang bisa menduga seperti itu ya. Baru-baru ini diketemukan di Jakarta Timur ada seorang guru honorer gajinya cuma 300.000. Kira-kira bisa hidup apa di Jakarta dengan uang 300.000? Itulah keberkahan dari Allah. Semuanya diniatkan karena ibadah. Next Pak. Next Pak. Nah, bila menjadi guru adalah seni, maka aku mendidik dengan cerdas, penuh kreativitas. Artinya apa? Mendidik ini membutuhkan sebuah seni. Karena apa? Kita tidak boleh menyamaratakan. Setiap siswa yang ada di hadapan kita memiliki karakter yang berbeda. Ada yang lemah lembut, ada yang keras, ada yang dan lain sebagainya. Ada yang nakal, ada yang apa dan lain sebagainya. Ini berarti kita harus bisa menjadi seorang yang bisa menemukan bagaimana cara yang terbaik. Nah, inilah dibutuhkan seni dalam mendidik anak tersebut. Oleh karenanya, seorang guru tidak boleh lantas berdiam diri, tidak pernah mengupgrade diri untuk belajar bersama menangani sesuatu permasalahan, maka perlunya dibentuk komunitas-komunitas belajar, dibentuk kelompok-kelompok pembelajar bagi seorang guru adalah untuk menjadi guru yang memiliki seni dalam menjalankan tugas-tugasnya, agar tidak ada guru yang stres atau guru yang apa namanya eh, apa tidak tidak apa ya tidak berdaya untuk menghadapi siswa yang boleh dikata itu berat pekerjaannya.
Next, Pak. Nah, menjadi guru adalah kehormatan. Maka aku mendidik dengan tekun dan penuh keunggulan. Nah, ini yang Bapak Ibu yang harus kita jadikan sebagai sebuah kebanggaan ya. Jadi kalau zaman dulu kita guru mah tidak ada ininya sekali. Kenapa? Terkenal guru itu dulu apa miskin, honornya kecil, gajinya kecil. Sampai sekarang juga masih kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah kehormatan. Kehormatan bagi kita selaku orang yang menyandang profesi guru. Karena apa? Profesi guru adalah profesi terpandang Bapak Ibu. Jangan jangan mengecilkan diri. Profesi guru jangan dianggap sesuatu yang memalukan. Tapi profesi guru adalah kehormatan di masyarakat. Kalau ada apa-apa, pasti guru yang disebut. Tuh, tanya sama guru. Nah, dan seterusnya. Ada usul apa-apa yang ditanya, jadi tempat bertanya. Nah, inilah, tidak semua orang punya kesempatan menjadi tempat bertanya di masyarakat. Kecuali guru. Ya, biasanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada pilihan RT guru dulu yang ditunjuk, ada pilihan RW guru dulu yang diusulkan, dan seterusnya. Jadi, seolah-olah guru menjadi sebuah tempat bertanya atau menjadi apa ya sebuah profesi yang dipandang lah. Inilah yang kita sebut menjadi guru adalah suatu kehormatan. Maka kita harus bangga dengan profesi guru ya. Jadi walaupun dipandang orang apa gajinya kecil, nggak apa-apa. Ini sebagai jawabannya adalah sebuah profesi kehormatan. Next, Bapak Ibu. Next, Pak Sito. Nah, menjadi guru adalah bakti, maka aku mendidik dengan kerendahan hati. Nah, bagi kita harus punya apa ya namanya empati yang dalam. Maka setiap apapun yang kita lakukan, tunjukkan itu adalah bakti kita untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Maka kita harus tetap rendah hati. Contoh bila kita mendapatkan siswa yang kadang-kadang di luar apa yang kita inginkan, maka jangan kita itu dianggap sebuah sebuah sesuatu yang apa ya, yang membosankan atau yang apa ya, apa ya, membuat kita itu tidak senang dengan pekerjaan kita. Karena apa? Itulah rahasia Allah ya Bapak Ibu. Contoh, ada sekolah yang kadang-kadang tidak mau menerima sekolah yang siswa yang kedapatan memiliki kebutuhan khusus. Nah, entah itu tuna tuna apa ya atau gimana lah ya. Kita naudzubillah min dzalik ya kalau kita menyebut ya mohon maaf. Artinya apa? Kadang-kadang sekolah itu hanya memilih-milih siswa-siswa yang normal-normal saja, sehingga apa? Mudah diajar, mudah untuk apa arahkan. Tapi yang siswa seperti itu tertolak. Nah, inilah yang kadang-kadang di masyarakat ada semacam diskriminasi. Padahal untuk pendidikan semua memiliki hak yang sama. Maka dengan kerendahan hati itulah guru kita harus tahu ya. Kalau ada anak kita yang terlalu lambat dalam berpikir atau katakanlah dia tidak naik kelas beberapa kali dan semua, wah ini harus pindah, harus ini pindah dan seterusnya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Apa? Karena apa? Karena suatu saat ke depan anak yang seperti ini belum tentu seperti itu terus. Inilah yang harus kita jadikan sebagai pemahaman kita untuk tetap rendah hati di hadapan anak-anak dan orang tua. Next, Pak. Nah, etika profesi guru. Apa yang menjadi etika kita sebagai profesi guru? Bapak Ibu, next Pak. Kita dalam menjalankan tugas harus banyak tentang etika. Di sini ada etika itu yang menyangkut tentang perilaku ya. Pertama adalah tanggung jawab, kemudian pengabdian, kesetiaan, kepekaan, persamaan, kepantasan. Ini perilaku etika yang memang harus kita jaga dalam pelaksanaan tugas kita. Karena sekali kita melanggar etika ini, maka akan apa ya, mencoreng nama guru-guru, nama guru, nama eh, profesi kita. Ini yang tercoreng. Next, Pak. Nah, etika ini biasanya bersamaan dengan moral. Moral biasanya bersamaan dengan prinsip benar atau salah. Semangat menjunjung tinggi tugas,
karakter yang baik dan buruk dan seterusnya, maka inilah yang harus kita jaga. Maka nilai-nilai moral yang kita tanamkan pada anak kita. Nilai sama dengan penghargaan pemahamannya. Next, Pak. Selain etika, moral, kemudian ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang guru adalah pertama, mengambil jalan pintas pembelajaran. Ya, kadang-kadang kita nggak sabar ya, tidak menuntun anak mulai dari bawah, tapi kita potong aja. Ini yang kadang-kadang membuat anak bingung ya. Menunggu peserta didik berperilaku negatif, baru kita lakukan sesuatu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ini salah. Kenapa? Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, atau kita lebih mencegah anak sebelum terjadi kejadian. Menggunakan destruktif dalam disiplin berlebihan. Kita kira anak yang tidak disiplin kita hukum dengan kekerasan, ini juga tidak mendidik. Mengabaikan perbedaan peserta didik. Nah, kadang-kadang kita suka berlaku diskriminatif pada peserta didik. Ini juga sesuatu yang salah. Merasa paling pandai, tidak adil, memaksa hak peserta didik. Ini yang sering kita lakukan. Maaf Bapak Ibu, di era sekarang orang tua kita, orang tua anak-anak itu kritis-kritis. Beda dengan zaman kita dulu sekolah. Ketika zaman dulu kita sekolah, oh kita takut sama guru. Ketika kita ada masalah dengan guru, kita lapor dengan orang tua. Oh, orang tua kita malah marah pada kita, marah pada kita. Nggak mungkin guru itu akan berbuat sesuatu kepada anak yang kalau tidak anak sendiri melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita dulu lapor, Pak, saya tadi diajar oleh guru, tambah diajar oleh orang tua kita. Tapi kalau anak sekarang, di sekolah dicubit gurunya, melapor ke orang tuanya nuntut. Nah, inilah sebuah pergeseran nilai yang terjadi di era sekarang. Maka seakan kita jadi guru harus berhati-hati, sensitif dengan kondisi zaman seperti ini. Jangan sudah melakukan sesuatu viral di media massa, udah jadi urusan polisi baru kita melawan. Ini udah lewat, Pak. Mohon untuk bisa hal ini tidak terjadi. Ya, ber- berhati-hati dalam melakukan tindakan maupun melakukan sebuah apa hukuman dan lain sebagainya. Next, Pak. Mohon izin, Next, Bapak. Pak Dito. Mohon maaf, Pak. Mohon Ya, maaf, Pak. Ini sebenarnya waktunya waktunya sudah lewat, Pak. Untuk oh ya, pemaparan, Bapak masih oke. mau ditambahkan waktu atau Eh, langsung masuk ke sesi tanya jawab, Pak? Melihat waktu sudah boleh saya melebihi tanya jawab. 16.30. Saya, ya, ya, ya. Oke, oke. Saya rasa hal-hal seperti ini saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan ya, yakin. Ini kita hanya mereview tugas-tugas kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tentang hal-hal yang kurang pas, kurang mendidik dan sebagainya. Mohon dalam pelaksanaan tugas di tempat yang baru, khususnya para P3K ini, bisa mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah yang bersangkutan. Artinya kita pupuk kebersamaan kita menjadi seorang guru yang memiliki peran sesuai dengan tugas dan jabatan kita sebagai seorang guru yang memang memiliki apa tadi ya kemampuan pedagogi, kemampuan profesional, kemampuan sosial dan kemampuan etika dan lain sebagainya. Itu semua harus kita betul-betul camkan agar kita melaksanakan tugas kita itu betul-betul membawa sesuatu dampak yang baik kepada anak-anak didik kita, lingkungan kita, lingkungan kerja kita, masyarakat semuanya. Dengan seperti itu saya yakin Bapak Ibu akan melancar dalam melaksanakan tugas dan akan bisa menjadi guru-guru yang memang dirindukan oleh anak-anak dan menjadi guru yang memang diidolakan oleh anak-anak di saat-saat mereka perlu perlindungan, perlu apa apa istilahnya konsultasi dan sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan untuk melayani anak-anak kita. Apalagi di era sekarang melaksanakan kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk bisa mengupgrade diri, memenuhi kebutuhan anak-anak di era milenial. Maka jadilah guru yang bisa memenuhi tantangan di era milenial ini. Serba bisa, ya. Bagaimana caranya? Kita tetap mengupgrade diri dengan cara mencari
informasi di mana saja, mulai dari internet, mulai dari apa ya, PMM ya, ini dimanfaatkan itu belajar ID-nya, PMM digali, di apa, dieksplor. Di sana banyak kita gali pemahaman-pemahaman, di sana kita banyak cari pengalaman-pengalaman baru untuk menjadi guru yang ideal yang dibutuhkan di era sekarang ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktu. Mungkin saya juga memahami Bapak Ibu udah dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 5 luar biasa. Ini adalah kesetiaan yang luar biasa. Oleh karenanya saya sangat memahami hal ini, maka pada kesempatan ini saya cukupkan pemaparan ini dan saya kasih kesempatan untuk bertanya, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin sekedar apa ya, curhat dan lain sebagainya, silahkan. Karena tugas saya sebagai pengawas adalah mendampingi sekolah-sekolah yang menjadi sekolah binaan saya untuk bagaimana agar sekolah itu menjadi sekolah yang ideal yang dirindukan oleh masyarakat, sekolah yang apa ya, ideal yang bisa membawa siswanya menjadi